Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elarisy Kurniasari dengan NIM 2248201057 dari kelas 6B akan memaparkan materi nutrasetikal yang meliputi pengantar nutrasetikal, kerusakan bahan pangan, dan cara pencegahannya. Yang pertama tentang pendahuluan nutrasetikal. Nutrasetikal merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Stephen Devlis, seorang pendiri dan ketua Foundation for Information in Medicine pada tahun 1980-an. Nutraceutical sendiri adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Sejarah perkembangan nutraceutical sendiri dimulai ketika pada tahun 1900-an, pabrik makanan di Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti kemudian menemukan bahwa ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tanaman yang nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau pencegahan penyakit dalam makanan. Nutraceutical dalam era postgenomik sangat membantu dalam penelitian nutraceutical dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan sehingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutraceutical dalam tubuh, yaitu ada variabilitas dosis yang dikonsumsi oleh masing-masing individu, faktor jenis kelamin, faktor usia, lingkungan, dan lain sebagainya. Interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landasan utama dalam nutraceutical. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya untuk melakukan respon biologis. Fitokimia yang pertama yang akan kita bahas yaitu karotenoid. Fitokimia sendiri merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayuran. Fitokimia yang memiliki antioksidan cenderung ditandai dengan warna merah yang terang karena mengandung kromofor. Karotenoid yang membuat tanaman menjadi berwarna merah jingga seperti wortel dan berwarna merah tua seperti tomat. Ada sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru, hati dari kanker. Pemanasan dan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut dalam air dan mudah terserap dalam minyak. Contoh karotenoid yang banyak ditemukan adalah beta-karoten dan alpha-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol. Yang kedua ada likopen. Likopen adalah fitokimia yang dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme lain yang tidak dapat disintesis oleh manusia. Jadi likopen hanya dapat didapatkan dari tanaman. Likopen sendiri memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak dari beta-karoten dan 10 kali lebih banyak daripada beta-tokoferol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk bali merah, dan paprika merah. Selanjutnya ada lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein sendiri adalah xanthofil dari salah satu karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam alam sebagai antioksidan. Sedangkan astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, nyeri sendi, rheumatoid arthritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Terapi dengan antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutraceutical adalah yang pertama yaitu produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya. Yang kedua, produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum diketahui standarisasinya atau hanya diketahui secara empiris saja. Selanjutnya adalah kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan adalah jenis-jenis bahan pangan yang digunakan dan kondisi bahan pangan tersebut. Klasifikasi bahan pangan dibagi menjadi 3, yaitu bahan pangan yang mudah rusak seperti susu, ikan, telur, dan daging. Bahan pangan yang agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, bahan pangan yang tidak mudah rusak seperti sereal dan kacang-kacangan. Penyebab kerusakan pada bahan pangan seperti pertumbuhan mikroba, adanya aktivitas enzim, pengaruh suhu dan udara, serta lama waktu penyimpanan. Jenis kerusakan yang terjadi pada bahan pangan ada kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, dan kerusakan biologis. Tanda-tanda kerusakan yang dapat dilihat adalah adanya perubahan tekstur dan bentuk, adanya perubahan rasa pada bahan tersebut, atau terciumnya aroma yang tidak sedap, atau adanya perubahan aroma.
Bagaimana cara mencegah kerusakan bahan pangan? Cara untuk mencegah kerusakan pada bahan makanan adalah yang pertama dengan pengawetan pada suhu tinggi, yaitu pengawetan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Beberapa metode yang dapat digunakan adalah pasteurisasi atau pemanasan, canning atau pengalengan, dan blanching atau pengukusan atau perebusan singkat. Yang kedua adalah pengawetan kimia, yaitu pengawetan bahan makanan menggunakan bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. Bahan kimia yang sering digunakan adalah asam benzoat, asam nitrat, asam sitrat, dan nitrit. Yang terakhir ada pemanasan, yaitu dengan mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan jamur, sehingga akan mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.